Halo sahabat Nalar, selamat datang di Nalarpedia bersama saya Rosyarpedia, di mana kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan baru di Nalarpedia. Cause Nalarpedia is your encyclopedia. Kita masuk ke pembahasan, aku mau nanya dulu ke teman-teman sekalian. Kira-kira gimana kabarnya selama bulan puasa ini? Apakah lancar? Semoga lancar ya teman-teman sekalian. Nah, di bulan yang suci ini aku akan membahas sebuah topik yang mungkin teman-teman sudah sering dengar di media sosial, entah itu TikTok maupun Instagram atau media sosial yang lainnya. Nah, kira-kira apa topik yang akan kita bahas? Nah, yang akan kita bahas terkait dengan produktivitas. Di video kali ini, aku ingin membahas terkait dengan kebiasaan yang sering aku lakuin untuk menemukan sebuah produktivitas yang baru, tak khusus di bulan Ramadan seperti yang kita jalani saat ini. Nah, sekedar informasi, kebiasaan ini aku terapin berdasarkan buku yang sering aku baca, yaitu terkait dengan Atomic Habits. Teman-teman tentunya sudah tahu bahwa bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk kita melakukan produktivitas. Misalkan membaca Al-Quran, berbuat baik maupun beribadah. Nah, namun terkadang ternyata banyak sekali godaan sehingga kita tidak bisa selalu konsisten untuk melakukan produktivitas baik tersebut. Nah, pada akhirnya kita ngabisin waktu seharian cuma tidur, kemudian scroll media sosial, entah itu mungkin teman-teman biasanya scroll TikTok sampai lupa waktu. Nah, pada akhirnya kejadian tersebut terus berulang keesokan harinya. Niatnya malam hari mau produktif, esok harinya ternyata bangunnya kesiangan dan berakhir sampai sore tidak produktif. Nah, mungkin sebenarnya teman-teman di rumah banyak yang merasakan hal yang sama, ingin produktif di bulan Ramadan dengan harapan bisa memperoleh pahala di bulan Ramadan dengan maksimal, dan dengan harapan pula bisa berubah menjadi lebih baik ke depannya. Nah, teman-teman mungkin pernah rasain apa yang aku rasain kalau hidup aku tuh nggak berkembang atau dalam artian stagnan. Nah, contohnya seharian aku cuma scroll TikTok, Instagram, bermain game, dan terus berulang setiap harinya. Hal-hal kayak gini tuh yang buang-buang banget nggak sih? Nah, dari alasan itulah aku mutusin di bulan Ramadan ini untuk harus bisa menemukan kebiasaan-kebiasaan positif agar bisa menjadi produktif. Nah, gaya produktif yang coba aku terapin yaitu sesuai dengan yang aku sebutin tadi dari buku Atomic Habits. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar untuk bersama-sama menemukan produktivitas kita selama bulan Ramadan kali ini. Nah, tadi kita udah bahas sedikit alasan kenapa aku pengen banget produktif di bulan Ramadan ini. Nah, terus pertanyaannya adalah langkah-langkah apa yang harus kita ambil untuk membentuk suatu kebiasaan baru yang menjadi produktif di bulan Ramadan ini. Untuk itu, ayo kita simak bersama-sama. Nah, latihan pertama yang aku ambil untuk menjadi produktif di bulan Ramadan ini yang pertama adalah terkait dengan mengubah mindset untuk membentuk produktivitas di bulan Ramadan ini. Salah satu contoh terkait dengan mindset, biasanya ketika bulan Ramadan ini kita sensitif terhadap hal-hal tertentu. Misalkan kita merasa lapar. Nah, karena rasa lapar ini mengangkat segala hal. Bahkan hal kecil sekalipun bisa membuat kita marah. Dan sini peran mindset kita. Jadi ketika kita memiliki mindset yang positif, maka akan membentuk behavior atau perilaku yang positif pula. Saya akan berikan salah satu contoh untuk membentuk habit di bulan Ramadan ini terkait dengan mengubah mindset. Misalkan ketika kita melaksanakan sahur, maka kita harus berpikir bahwasanya puasa yang kita jalani dalam satu hari ini bukanlah sebuah beban untuk kita lakukan, tetapi ini sebuah tantangan atau challenge bagi kita untuk tetap bisa produktif sekaligus mendapatkan pahala selama bulan Ramadan ini. Nah, yang kedua adalah kita bisa menerapkan prinsip terkait dengan agregat kecil dengan hasil besar, di mana kita bisa melakukan salah satu contohnya yaitu kita bisa berjalan kaki selama 10 menit setelah sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, hari selanjutnya dengan 15 menit aktivitas yang baru yaitu dengan menjadi lebih sehat dengan berjalan kaki setiap paginya. Nah, yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah melakukan teknik undian. Jadi, teknik undian ini adalah sama halnya seperti reward yang kita berikan ke diri kita.
Nah, reward ini kita berikan kepada diri kita ketika kita sudah melakukan sesuatu yang sangat berat dalam satu hari atau kita sudah produktif dalam satu hari. Jadi kita memberikan sebuah penghargaan kepada diri kita untuk meningkatkan motivasi kita ke depannya. Nah, salah satu contoh yang bisa aku berikan kepada teman-teman adalah ketika teman-teman sedang produktivitas selama satu hari, teman-teman bisa ngabuburit dan cari takjil dan membeli makanan apa yang teman-teman suka. Itu adalah salah satu bentuk reward yang bisa diberikan. Oke, ada pun yang keempat, selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah menerapkan hukum reversal atau kembalikan. Nah, bagaimana sih hukum reversal atau kembalikan itu? Yaitu dengan cara memikirkan bahwasanya kalau kita tidak di bulan Ramadan ini akan banyak kerugian yang bisa terjadi dalam diri kita. Nah, dengan adanya pemikiran bahwa adanya kerugian tersebut dan kita akan memikirkan apa yang bisa terjadi atau keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan produktivitas di bulan Ramadan, maka hal tersebut akan meningkatkan produktivitas kita di bulan Ramadan karena akan menghasilkan sebuah keuntungan bagi kita ketika kita produktif. Nah, itulah tadi beberapa gaya hidup yang bisa coba teman-teman ikutin dan juga terapin untuk meningkatkan produktivitas kita selama di bulan Ramadan ini berdasarkan buku Atomic Habits. Nah, kira-kira mana yang sudah teman-teman pernah terapin? Ayo tulis di kolom komentar. Oke, sedikit berpendapat terkait dengan buku Atomic Habits ini. Buku ini tuh sangat menarik banget untuk kita baca karena kita bisa dapat banyak insight dan juga tips dari penjelasan dan juga action dalam buku tersebut. Nah, ini tuh berarti banget untuk kita baca apalagi generasi muda untuk meningkatkan kebiasaan-kebiasaan baru. Oke. Dan pada akhirnya aku berharap semoga dengan adanya video ini kita bisa bersama-sama meningkatkan kebiasaan-kebiasaan positif dan menjadi produktif di bulan Ramadan ini. Sedikit quote yang aku bawa berdasarkan kutipan dari Minanda Cross yang dimana bunyi terkait dengan jika ingin mengubah dunia Anda, maka Anda harus mengubah kebiasaan baik Anda. Dan jika teman-teman pengen cari tahu lebih lanjut terkait dengan konten-konten serupa seperti ini, teman-teman bisa langsung cek media sosial Advent Penalaran WNN. Di sana banyak banget dijelasin konten-konten positif yang mungkin bisa membantu teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen channel YouTube FM Penalaran. Jangan lupa sampai jumpa di video selanjutnya.